Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, kesempatan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran di video yang kedua. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, izinkan Ustadz untuk memberikan motivasi kepada diri Ustadz pribadi dan umumnya kepada antum dan antuna semuanya. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya yaitu barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah baginya untuk menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun motivasi yang selanjutnya yaitu datang dari hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini juga Ustadz mempunyai tips agar kita bisa memahami pembelajaran itu dengan mudah. Yang pertama yaitu kita harus memperbanyak membaca buku. Yang kedua yaitu selalu mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kita harus tekad, harus sungguh-sungguh, harus semangat untuk menuntut ilmu. Yang keempat yaitu jikalau kita tidak tahu, dianjurkan kita untuk bertanya kepada guru, kepada teman, atau kepada siapapun yang bisa menjawab pertanyaan kita yang belum tahu. Yang kelima, yang terakhir, memanfaatkan waktu yang luang untuk belajar. Nah, Ustadz telah memberikan motivasi dan tips agar kita mudah memahami pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari antum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustadz semuanya yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, kali ini kita belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ustadz harapkan kepada Ananda semuanya untuk memperhatikan. Baik, Ananda Ustadz semuanya, sekarang kita memasuki pelajaran mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di sini kita mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Yang kedua Al-Ahad. Yang ketiga Al-Hayyu. Yang keempat Al-Qayyum. Yang pertama tadi yaitu Al-Mumit, yang artinya yaitu Allah Maha mematikan. Maksudnya di sini adalah Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk, baik tumbuhan, hewan ataupun manusia. Di sini tertera dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi yaitu Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Yang artinya yaitu, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan
dan mematikan. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu Al-Ahadu, yang artinya Allah Maha Esa atau Allah Maha Tunggal. Yaitu dalilnya tertera di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai', yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ketika antum melihat alam ciptaan Allah, apa yang di benak antum? Keindahan alam seperti langit, bumi, gunung, air, dan lainnya adalah sesuatu yang menakjubkan. Semua itu adalah ciptaan Allah. Manusia tidak dapat menciptakannya. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah itu ahad. Berarti Allah itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sekarang kita memasuki Al-Hayyu, yaitu tertera di nomor 3 yang kita pelajari. Al-Hayyu artinya yaitu Allah yang maha hidup. Maksudnya Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya telah binasa atau mati. Allah hidup tiada akhirnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, hilang, mati, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal abadi. Baik, Ananda Ustaz semuanya, sekarang kita memasuki Al-Qayyum, yaitu tertera di nomor 4 yang kita pelajari. Al-Qayyum artinya yaitu Allah yang maha berdiri sendiri. Di sini tertera dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang artinya yaitu Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Al-Qayyum di sini maksudnya itu Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluknya membutuhkan kasih sayang Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Nah, Ananda juga harus mengetahui hikmah daripada Al-Mumit, yaitu yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan, menolong orang lain, membantu orang tua, rajin belajar, dan lain sebagainya. Baik, Ananda Ustaz semuanya. Sekarang hikmah daripada Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang pertama yaitu kita tidak boleh bersikap sombong. Dan dengan menyadari itu semuanya, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kedua, antum dan antunna semuanya menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, antum juga harus banyak berbuat kebaikan kepada siapapun. Yang keempat, tidak pernah meninggalkan solat wajib
yang 5 waktu. Yang terakhir, antum senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz harapkan kepada antum dan antuna semuanya, hikmah daripada Al-Hayyu ini semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah daripada Al-Ahad dari Asmaul Husna, Ananda semuanya harus juga mengetahuinya. Yang pertama yaitu antum semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin rajin beribadah antum, ya, baik di rumah maupun di sekolah, dimanapun berada. Yang ketiga, selalu bersikap baik kepada orang lain. Yang terakhir, selalu bersikap rendah hati. Ananda Ustaz semuanya, Ustaz harapkan bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa-apa saja hikmah yang telah Ustaz sampaikan tadi. Yang terakhir yaitu Al-Qayyum. Hikmah daripada Asmaul Husna ini yang pertama yaitu antum harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang kedua, antum juga harus menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga, menjadi anak yang pintar, insyaallah. Yang terakhir yaitu yang keempat, antum juga harus menjadi anak yang bekerja keras. Jadi Ustaz harapkan kepada antum dan antuna semuanya agar bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari antum dan ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Baik, Ananda Ustadz semuanya yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi. Ustadz di sini akan memberikan tugas kepada antum dan antunna. Soal yang pertama yaitu Asmaul Husna artinya adalah. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan Al-Hayyu dan Mumit. Yang ketiga, bagaimana hikmah mengimani bahwa Allah Al-Mumit. Yang keempat, bagaimana hikmah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hayyu. Yang terakhir, yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum dan sebutkan hikmahnya. Sekarang Ustaz sudahi pembelajaran yang kedua ini. Jikalau Ustaz ada salah, Ustaz mohon maaf kepada antum dan antuna semuanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ustaz untuk antum dan antuna semuanya agar selalu bersemangat untuk belajar dan jangan pernah lupa ikhlas karena Allah taala semata. Baik, Ananda Ustaz semuanya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.